Semua angkat suaranya, tolong angkat tangannya, semuanya masyarakat. Bisani yatil wajah, angkat tangannya, angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan, guru kami, orang tua kami, ulama kami, Bapak Terus yang berasal dari Benteng. Yang saya hormati dan muliakan, guru kami juga yang berasal dari Pulau Kijang, Dinas. Yang saya hormati dan muliakan tokoh masyarakat kita Pulau Kijang ini, orang tua kita, Bapak Haji Andi Masakira. Yang saya hormati juga guru saya yang jauh datang dari Lombok Utara, yang merupakan pendiri Pondok Pesantren Nurul Bayar, yang menyempatkan hadir di acara ini karena memang ada agenda juga. Insya Allah kita akan bangun pesantren di Pulau Kijang ini agar masyarakat Pulau Kijang, terutama anak-anak, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Seterusnya saya mengucapkan hormat kami kepada Bapak Bupati yang bisa hadir. Assalamualaikum. Bapak Wakil Bupati yang mewakili, dan juga yang saya hormati Bapak Kapolres yang juga hadir pada kesempatan kali ini. Bapak Kadin kemarin sudah saya hubungi, tapi beliau ada acara di Sumatera Utara. Yang saya hormati anggota DPR RI yang hadir, abangda saya Haji Idris Rena, dan seluruh anggota DPR RI yang hadir kalau ada, atau seluruh anggota DPRD provinsi dan DPRD tingkat 2 yang memang sengaja kami undang, karena ini adalah acara kita semua. Tentunya saya juga yang saya hormati kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan insya Allah
tidak akan sedikit pun mengurangi rasa hormat saya. Yang saya muliakan dan saya banggakan kedua orang tua saya yang saya cintai, yang saya sayangi. Kebetulan beliau juga hadir di tempat ini. Saya hanya bisa mendoakan semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau, memberikan keberkahan kepada kehidupan beliau, dipanjangkan umurnya, dan Allah balas kebaikan orang tua saya mendidik kami dengan surganya Allah. Amin. Terkhusus yang saya muliakan dan banggakan, bangga saya, guru kita, ulama yang sudah bertaraf bukan lagi nasional, tapi sudah bertaraf Nusantara bahkan internasional, Ustadz kita, Ustadz Abdul Somad. Kita doakan beliau diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, selalu dilindungi oleh Allah SWT, agar dakwah-dakwah beliau di seluruh Nusantara ini bisa terus berjalan dan melahirkan dan memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Semoga masyarakat Indonesia kembali jaya. Umat muslim harus bangga menjadi orang muslim. Dan ini terbukti pada hari ini. Kalau artis datang, tak mungkin selama ini. Tapi Ustaz datang, Ustaz Abu Somad datang, subhanallah, ramai sekali yang datang. Ini menandakan bahwa Ustaz Abu Somad bisa membuktikan kepada kita semua bahwa kita bangga menjadi umat Islam. Amin. Dalam proses perjalanan kami ke Kota Baru itu, ternyata jalan kami juga bergelombang. Bukan hanya sungai yang bergelombang atau laut yang bergelombang, tapi jalan juga bergelombang. Dan insya Allah, mudah-mudahan pada hari ini nanti keberkahan beliau jalan kita mulus semuanya. Amin. 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 Yang kedua, atas nama Ketua Panitia Penyelenggara Takbir Akbar, saya juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh panitia yang tak pernah lelah bekerja siang malam, mengorbankan pikirannya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan waktunya untuk demi mensukseskan acara ini. Tentu juga dibantu oleh masyarakat RT yang mendukung acara ini. Tepuk tangan untuk masyarakat RT. Bapak Ibu para jamaah tabligh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin katakan satu Rasul saya yakini. Kenapa Pak? Walaupun kita terpecah belah, tapi Rasulullah membuat bersabda. Sabda Rasulullah adalah ala inna fil jasadi mudghah. Faiza solahat solahal jasadu kullu, faiza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalbu. Rasulullah bersabda, di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah ia. Jika ia rusak, maka rusaklah ia. Apa itu? Qalbu. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Ustadz Abdul Somad, Syekh kita yang sekarang sudah bergelar Syekh Abdul Somad, bisa lebih memberikan pencerahan kepada kita. Semoga kita semua hati kita sejuk, hati kita terjaga, perbedaan boleh beda, tapi ukhuwah Islamiyah tetap terjaga. Sepakat? Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun khusus untuk Pak Abdul Somad. Izin Pak, izin Ustaz, boleh ya? Insya Allah tidak melanggar kode etik jurnalistik. Tapi mohon kalau agak lupa ingatkan ya. Ke Pulau Kijang hari Ahad, cakap, kotanya indah dan menawan. Selamat datang Ustaz Abdul Somad yang wajahnya tampan mirip Jenderal Sudirman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yang hadir ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang terlilit hutang dibantu dilepaskan dari jeratan hutang. Yang belum berjumpa jodoh dimudahkan dapat jodoh. Yang sudah nikah belum punya anak diberikan anak soleh. Yang sudah nikah bisa nikah sekali lagi. Ibu jangan marah dulu, istrinya meninggal. Maka saya awali dari sini. Jadi sabar dulu. Ketika saya sedang ceramah di sini, tolong jangan yang sebelah sana manggil-manggil. Nanti saya nggak fokus. Saya awali dulu di sini 15 menit. Habis itu kemari 15 menit. Setelah itu ke sana 15 menit. Lalu kemudian ke belakang 15 menit. Langsung masuk mobil kami pun pulang. 15 pas 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Setuju? Itu perlu di awal harus ada kontrak duluan. Jangan ada dusta di antara kita. Setuju? Baik. Anak raja memakai katun. Katun dipakai di ujung titi. Karena tidak lagi berbantun karena sudah dihabiskan Haji Iqbal Sayuti. Itu membalas faktor beliau tadi. Ini mikrofonnya agak mati-mati. Memang dulu yang tak mati-mati. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Saya yang pertama kepada ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu? Karena semua laki-laki yang perkasa di atas pentas ini, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Bapak anggota Dewan, alim ulama, semua yang ganteng-ganteng di atas pentas ini semuanya keluar dari perut perempuan. Betul? Ada yang keluar dari tabung gas 9 kilo. Hebat laki-laki yang ada di atas ini. Hebat. Bupati, DPR, DPRD, polisi, tentara. Hebat mereka. Tapi semua mereka disusukan oleh perempuan. Betul? Dikandung 9 bulan 10 hari, disusukan 2 tahun lamanya, meregang air mata perempuan melahirkan mereka. Semua nggak betul. Oleh sebab itu maka itulah mengapa perempuan duluan saya sampaikan tausiah. Itu kamera. Ini kamera ini ada yang pakai kaki, ada yang tidak pakai kaki. Sama macam dulu TV pun begitu. Dulu TV ada yang pakai kaki, sekarang tidak, karena sudah dipotong kena diabetes. Mohon maaf yang kena. Saya tidak ada menyinggung. Saya termasuk penceramah yang tak pandai sindir menyindir. Karena beberapa kali kita sindir, rupanya yang disindir nggak datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kunjungan saya yang keberapa kali ke Pulau Pinang? Yang kedua. Saya pernah kemari 2012, tapi nampaknya Pak Bupati masyarakat Pulau Pinang waktu itu belum sebanyak ini. Cepat betul pertumbuhan Pulau Pinang. Entah
karena masyarakatnya waktu itu tidak banyak atau karena saya belum viral? Waktu itu saya ceramah di pasar, dibuat pentas di dalam pasar, di belah kirinya ada hotel, saya tak ingat tempatnya, tapi saya datang sholat ke masjid ini, masjid tak banyak perubahan. Saya waktu itu naik mobil sampai ke Kota Baru, lewat Sungai Gergaji, Kota Baru. Waktu itu malam, kenapa mobil tidak jalan? Saya lihat di bawah batang kelapa disusun. Itu dulu. Sekarang batang kelapa sudah jalan lagi. Batang kelapa dengan batang pinang sudah diangkat, sudah dialas dengan batu-batu sekarang. Tinggal menunggu aspal turun saja. Selama dalam perjalanan tadi kami berzikir terus tahlil la ilaha illallah. Goyang kepala. Sebelum subuh berangkat dari Pekanbaru, sholat subuh di jalan Duyung, langsung terus berangkat sampai bertemu Tuan Guru Syekh Idrus dan Tuan Guru Abdul Karim pukul 1. Jam 1 lalu kami sholat, jam 2 istirahat, akhirnya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu jam setengah 5. Maka kenapa masyarakat Pulau Kijang ini baik? Itu karena perempuan-perempuannya baik. Oleh sebab itu wajib kita jaga perempuan. Coba lihat anak perempuan kecil jilbabnya panjang, tak ada satupun yang tak berjilbab. Walaupun ada tak berjilbab, laki-laki. Kenapa bisa laki-laki ini terjebak di tengah perempuan? Ini sudah diatur. Coba lihat, ini batasan kayu papan. Di tempat-tempat lain, kalau saya tausiah, itu cukup pakai tali saja, tapi di Pulau Kijang pakai papan, menunjukkan Pulau Kijang ini makmur, duitnya banyak untuk beli papan, cuma untuk bangun masjid aja kurang. Ini sengaja dipasang di tengah untuk membedakan, dari papan ke sana laki-laki, dari papan ke sini perempuan. Tapi memang sekarang lagi tren banyak laki-laki yang merasa terjebak di tubuh perempuan. Maka jangan heran ketika ditanya, hei kamu laki-laki apa perempuan? Sebenarnya itu perempuan terjebak di tubuh laki-laki. Tapi di Pulau Kijang, kenapa lahir laki-laki yang baik-baik, perempuan yang solehah-solehah? Karena mereka dibesarkan oleh perempuan yang baik-baik. Amin. Judulnya diberi tablik akbar, penyejuk kolbu, membangun ukhuwah Islamiyah. Tidak perlu disejukkan lagi hati orang Pulau Kijang. Lihatlah mereka duduk di atas ini. Beda partai, beda warna, beda spanduk, tapi mereka bisa duduk bersama. Betul? Semuanya duduk bersama ingin membangun Pulau Kijang tetap menjadi negeri yang aman, damai, baldatun thayyibatun warahmatuh. Partainya macam-macam, maka saya tak sebut nama satu-satu. Nanti kalau saya sebut, wah, yang Ustaz Somad jurkam nih. Semua di atas ini saudara saya. Ini semua adalah saudara kita. Ada saudara yang satu akidah, la ilaha illallah. Tapi ada saudara yang tidak satu akidah, dia tetap saudara kita dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ini mereka, ini orang-orang yang hatinya sejuk. Kenapa hatinya sejuk? Karena dilahirkan oleh perempuan yang ketika mengandung mereka, perempuan itu lagi dia mau jawab apa? Nanti bilang bersolawat, tahu-tahu Ustaz Somad bilang bersodako. Bersolawat.
salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Ibu-ibu yang hamil banyak-banyak berselawat, yang belum hamil minta hamil sekali lagi. Anak yang buah dari perempuan yang bersalawat, hatinya sejuk dan tenang, inilah yang datang hari ini. Tapi Allah ini adil. Kalau dibuat panas terik, di bawah panas, di atas panas, orang tidak konsen dengan ceramah, maka dicirami dengan air hujan. Setelah hujan turun tenang, maka di bawah air sejuk. Maka ibu-ibu ini mesti menenangkan bapak-bapak. Ini memang cuaca lagi panas-panas nih, panas politik menjelang 17 April 2019, betul? Tapi kita bangsa Indonesia tidak terkejut, karena kita memang sudah negara demokrasi sejak 1945. Sekarang 2019, 74 tahun kita sudah terbiasa dengan pergantian legislatif, pileg, pilpres, pilkada, pilkabe. Bedanya pilkabe kalau lupa jadi, pilkada kalau lupa tak jadi. Itu bukan urusan kita, itu urusan kita bersama adalah menjaga ukhuwah Islamiyah. Lalu Pak Ustadz, kami yang bingung ini bagaimana? Siapa di antara mereka yang kami pilih Pak Ustadz? Kan programnya sudah disampaikan tadi. Pilihlah anggota dewan, wakil rakyat yang kira-kira nanti mampu membuat Indragiri Hilir, Riau, Republik Indonesia lebih aman, lebih damai, lebih sejahtera, lebih baik ke depan. Amin. Kenapa lebih damai? Karena hati anak-anak desa semuanya lembut. Satu desa, satu tahfiz Quran. Satu desa, satu sekolah tahfiz Quran. Satu desa, satu sekolah yang menyejukkan hati. Ala bidzikrillah, ketahuilah dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Banyak berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang, kalbu menjadi sejuk. Maka kalau program ini jalan, Indragiri Hilir, satu desa, satu kampung, satu sekolah tahfiz, maka insya Allah ibu-ibu pun melahirkan anak-anak para penghafal Quran. Amin. Ustaz Somad ini ngomong ngapal Quran, ngapal Quran. Apa dia hafal Quran? Saya tidak hafal Quran. 30 juz 30 sedikit banyak ada di dalam. Tapi insya Allah kita ingin kita balas sakit hati kita. Saya tidak hafal Quran, tapi anak-anak kita mesti menjadi penghafal Al-Quran. Takbir. Kira-kira program satu desa satu tahfiz ini baik apa tak baik? Baik. Maka kita tinggal tawarkan saja kepada bapak-bapak yang masuk ke dalam masjid surau langgar musola kita, yang menemui kita di rumah-rumah, yang mulai membawa satu gulung karpet. Jamaah masjid, ini saya bawakan satu gulung karpet. Kalau nanti saya terpilih, saya tambah 2 gulung lagi. Tapi kalau saya tidak terpilih, ini saya jemput pulang. Pak, jangan belikan kami karpet. Karpet kami banyak, kami siap beli karpet. Jangankan di masjid, di pentas saja karpet kami cantik. Tak pinjam karpet siapa? Yang kami perlukan bukan karpet, Pak. Yang kami perlukan adalah dukung program satu desa, satu pondok tahfiz Quran. Takbir. Duitnya dari mana?
APBD. Datang bupati, wali kota, gubernur, turunkan duit. Mau bangun tahfiz Quran, desa apa? Desa ini, kasih. Mau bangun tahfiz Quran, iya. Kampung mana? Kampung ini, kasih. Untuk gaji-gaji guru tahfiz Quran, iya, beri. Bulan pertama dapat, bulan kedua dapat, bulan ketiga tangkap KPK. Kenapa? Karena dana hibah tidak boleh diberikan kalau tidak ada payung hukumnya. Siapa yang membuat payung hukum? Perda, peraturan daerah, dibuat oleh DPRD. Lalu siapa yang berkuasa? Bupati apa DPRD? DPRD punya kekuasaan. Dia yang membuatkan payung hukumnya. Siapa yang memilih DPRD? Sekarang siapa yang berkuasa? DPRD apa jamaah? Jelas ceramah saya. Mulai mengarah fokus. Nampaknya Ustaz Somad ini mencalek ini. Memang foto saya ada, tapi foto saya di masjid. Mana ada foto caleg berani di masjid? Foto saya di masjid. Kalau caleg fotonya di pokok kayu. Saya sampai sekarang bukan orang ormas, bukan orang partai, bukan jurkam caleg, tidak memihak siapapun. Saya hanya ingin suara umat Islam yang ramai ini jangan sampai mubazir. Setuju? Kita pilih orang-orang terbaik, putra putri Indragiri Hilir, Riau, Indonesia, yang kira-kira ke depan menolong anak tahfiz Quran, menolong pondok pesantren, menolong ulama-ulama kita, sehingga negeri ini tetap akan menjadi rahmat. Dari dalam air keluar kepiting, keluar udang, keluar cumi. Kenapa tiba-tiba Ustaz ingat kepiting? Tadi makan dikasih kepiting. Banyak orang sekarang tidak bisa makan kepiting. Dikasih kepiting kolesterol, dikasih cumi darah tinggi, dikasih teh manis diabetes meletus. Alhamdulillah, makanan kita makan dari bawah ada tanaman, tumbuhlah kelapa-kelapa. Kenapa tiba-tiba Ustaz ingat kelapa? Ingat Indragiri Hilir, ingat kelapa. Kemana mata-mata ini kelapa? Kelapa, tapi tak berbuah. Belum masanya Pak Ustaz. Jangan paksakan sesuatu yang belum masanya, karena kalau dipaksakan tidak enak. Mana contohnya? Buah pisang yang belum masak dipaksa juga, akhirnya pisang karbitan. Betul? Oleh sebab itu maka ini poin yang pertama, ibu-ibu, ibu ingin anaknya jadi santri tahfiz Quran. Ibu ingin setiap kampung di Indragiri Hilir ini ada pondok tahfiz Quran. Maka salah satu caranya ibu-ibu tidak lain tidak bukan, pilihlah wakil-wakil rakyat, tanya dia. Nanti kalau datang ke rumah ibu, dia bawa sembako, ibu terima atau tidak? Dia datang ke rumah ibu, dia bawa 100.000, ini 100.000, tolong pilih saya. Ibu ambil atau tidak? Kalau saya ambil. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Ambil uangnya, serahkan ke masjid untuk beli 2 sak semen. Setuju? Tak sama suaranya macam tadi. Tadi ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil uangnya, serahkan ke masjid. Setuju? Nanti kalau dia datang ngasih duit, kalau dia datang ngasih beras, ngasih gula, ngasih sembako, tanya dulu, siapkah kamu memperjuangkan satu desa satu pondok tahfiz, satu desa satu guru tahfiz, dan gurunya digaji dengan APBD? Kalau kata dia siap, tanda tangan matre 6.000. Buat di situ, saya bertanda tangan di bawah ini. Kalau saya duduk akan memperjuangkan pendidikan Islam, guru agama, pondok tahfiz. Kalau saya tidak memperjuangkan, saya siap mati disambar petir, diterkam harimau, dimakan ikan hiu. Setuju? Sadis-sadis juga orang Pulau Kijang. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis 15 menit.
Kalau saya sudah habis 90 menit pindah ke sini, ibu jangan lagi melambai-lambai. Anak raja mau makan rambai, rambai dimakan di hari petang. Ibu jangan melambai, isi ceramah bisa hilang. Udah selesai. Sekarang masuk ke bapak. Ibu-ibunya sudah selesai. Sekarang ke bapak-bapak. Kira-kira mana yang lebih hebat, ibu-ibu atau bapak-bapak? Bupati, DPR, Kapolres, Ustadz, ulama, semuanya lahir dari rahim ibu. Sekarang saya tanya, hebat ibu atau bapak? Tapi tidak ada satupun ibu ini yang hamil tanpa ada bapak-bapak. Kira-kira mana yang lebih hebat? Dua-duanya sama-sama hebat. Kalau tidak hebat, mereka tidak akan mungkin lahir anak-anak yang soleh, soleha, menjadi pemimpin dari Pulau Kijang ini. Betul? Saya 2 kali ke Pulau Kijang, belum pernah nampak kijang. Air kijang berkaki maupun kijang inopa. Kan nggak mesti ada, Pak Ustaz. Buktinya Ustaz macam makan jambu. Ustaz makan jambu monyet, kan nggak ada monyetnya. Iya juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bapak-bapak tanggung jawab bapak luar biasa berat, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, hai bapak-bapak, suami-suami laki-laki, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, jaga istrimu, jaga anakmu, naro, dari api neraka. Siap suami menjaga istri anak dari neraka? Ini suaranya bunyi orang belum makan. Sudah maghrib? Banyak yang mengaku belum. Bapak punya tanggung jawab luar biasa berat. Mengirim anak sekolah ke pesantren, itu tanggung jawab bapak semua. Tuh yang main-main kamera itu tolong tinggi sini, kira-kira 200 meter ke atas. Kalau drone tidak bisa 200 berarti belum lunas. Ambil gambar dari atas, kira-kira nampak 4 sudut, nanti masukkan ke Instagram, tunjukkan ke seluruhnya. Begini orang Ogi mengaji. Dia tahu orang. Jangan disangkanya kalau pengajian itu 2 baris, isinya orang-orang yang sudah diintai malaikat maut. Jangan disangkanya kalau pengajian isinya ceramah mau mati. Datang kalian ke Pulau Kijang kalau mau melihat jamaah melimpah ruah. Jangankan dalam masjid, di luar masjid begini, malah dalam masjid tak ada orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak sebagai kepala rumah tangga, kalau ada perempuan yang membuka aurat, tidak menutup aurat, anak gadis yang pacaran dibonceng, bapak selangkah lagi masuk surga. Ini apa banyak kota ini? Wakaf sumbangan masjid besar kami sudah dipakai. Ini tanggung jawab bapak ini sendiri. Karena bapak yang dari nafkah kan? Mana petugas? Bawa petugas. Bapak-bapak dari kepolisian tolong kawal Pak, soalnya ini kita di tepi laut. Takut saya dibawa mereka ke Kuala Tunggal. Ini tanggung jawab bapak-bapak yang mencari nafkah. Jangan semua kotak ke sana, satu kotak naikkan ke atas. Karena ikan-ikan besar ini di atas. Ikan paus, ikan hiu, lumba-lumba, ikan duyung ada di belakang. Bapak-bapak yang merasa perkasa, pergi pagi pulang petang, keringat banting tulang, mencari nafkah. Kalau memang kau banyak duit Pak, inilah yang kau isi untuk pembangunan masjid besar Jami Pulau Kijang, Kecamatan Renteh, Kabupaten Indragiri Hilir. Yang masuk 100 perak masuk surga, tapi ngantrinya lama. Yang 1000 perak agak dekat sedikit. Yang 5000 nanti di akhirat dapat payung.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya duit banyak, dibangun rumah 3 lantai, tinggal habis rumah itu dihuni oleh walet. Yang punya duit banyak, dibelikan mobil tak terpakai, dipakai oleh anak menantu ahli waris, tapi yang kau belikan 2-3 sak semen. Siapa dulu orang-orang kaya Pulau Kijang yang mewakafkan duitnya untuk masjid? Ini masjid besar ini, sampai hari ini kita sholat di sini, akhirnya kita pun mendapatkan aliran pahala dari mulai sholat asar sampai nanti maghrib sampai nanti isya, mengalir pahala kepada orang yang mewakafkan di masjid besar Jami Pulau Kijang. Ya Allah, berikan ampunan kepada orang yang sudah mewakafkan ke masjid besar Jami Pulau Kijang. Amin. Kalau dia masih hidup, sehatkan badannya, panjangkan umurnya ya Allah. Amin. Kalau dia sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, selamatkan dia dari azab kubur ya Allah. Amin. Berapa banyak orang kaya dulu di Pulau Kijang yang pelit, yang bakhil, yang kedukun, mati, pergi ke laut mencari ikan, pergi ke darat tanam kelapa, pergi pagi pulang petang, duit banyak, mati, harta warisan diambil istri untuk modal kawin. Bapak pikir duit bapak yang banyak itu bisa menolong bapak di liang lahat? Mana bisa? Ada orang mati bawa dompet? Tak ada. Mana duit yang akan kau bawa mati? Itulah duit yang masuk. Ibu-ibu yang punya duit banyak beli cincin, punya duit banyak beli rantai, punya duit banyak beli gelang, punya duit banyak beli gelang kaki. Ingat, bapak sudah lama memperhatikan emas-emas. Begitu ibu meninggal dunia, kemana pergi emas ibu itu? Habis. Oleh sebab itu bu, ambil cincin, masukkan ke kotak. Bang, ini yang selalu kau tengokkan bang, kau ambil kan gak jadi masukkan. Sudah. Besok panitia pembangunan masjid besar Jami membawa cincin ke toko emas, ditengoknya ini hasil sumbangan kemarin ya. Mohon maaf pengurus, imitasi. Tidak ada orang Pulau Kijang yang berpikiran begitu Pak Ustaz. Insya Allah tidak bisa satu truk kasih 1 sak semen, tidak bisa 1 sak semen 1 kotak keramik. Makanya yang gak punya uang cash sekarang, bapak-bapak habis pengajian jumpai pengurus masjid besar Jami Pulau Kijang. Assalamualaikum Pak pengurus. Ya, mana lagi yang perlu? Berapa sak semen? Berapa batu bata? Berapa kerikil? Berapa kusen? Berapa keramik? Bapak mau bantu? Enggak, nanya aja. Tolong, ini akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau bangun rumah yang besar 1000 sak semen, begitu meninggal dunia dijual orang, dibagikan kepada ahli waris, dijadikan harta gono gini, anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Lalu mana yang menolong di hadapan Allah? Itulah duit-duit yang masuk ke kotak tadi. Kenapa tiba-tiba kotak ini hilang? Jangan-jangan sudah disampai bawa ke tepi sungai? Tidak, Ustaz Somad, jangan suuzon. Setiap kotak akan lewat. Yang punya toko berikan, yang punya kebun berikan, yang punya rumah besar berikan, yang punya sarang walet berikan. Jangan sampai kau hanya singgah di atas dunia, kau makan ma'akal tafafnaita, yang kau makan busuk. Abu-abu semua isinya. Abu-abu itu 2000. Bapak Ibu rasa panas, pentas kita tidak cukup, tenda kita tidak cukup, atap kita tidak cukup lebar. Tapi ingat, atap yang lebar nanti ada di padang mahsyar. Apa kata Nabi? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah sedekah. Nanti kita bernaung di bawah sedekah. Jadi kalau ada tadi yang menyumbang uang 200.000, nah itu nanti dia bernaung di bawah sedekah. Kalau 200.000 kira-kira payungnya sebesar ini. Nah ini 200. Kalau yang 100 Pak Ustaz paling kecil. Yang 5.000 dia pos.
Nanti kalau Bapak Ibu tengok di akhirat ada yang payungnya pakai koran, nah itulah. Adapun yang lain akan tinggal ma'akal tafa'afnaika, yang kau makan busuk, wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk, wa matasaddaqta fa'ambaita, yang kau sedekahkan itu yang akan kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan, 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 makan busuk, pakai, 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 pakai lapuk, tapi yang kau sedekahkan untuk masjid, mereka akan mengaji di dalam, mereka akan membaca Al-Quran, maghrib mengaji, program maghrib mengaji, mengajilah mereka di dalam. Guru ngaji dibayar dari mana? Zakat, wakaf, infak, sedekah. Itu yang akan mengalir menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bapak-bapak yang pelir, bapak-bapak yang angkuh, bapak-bapak yang sombong, pergilah ke makam, lihat batu nisan, lihat batu-batu kerikil. Mana dulu yang kaya-kaya itu masuk ke dalam, mana dulu yang terhormat-terhormat masuk juga ke dalam, mana dulu orang-orang bangsawan itu masuk ke dalam. Lalu yang tinggal apa? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan daging, manusia mati meninggalkan nama. Yang ditinggalkan ini nama baik atau nama buruk. Nah, ini diletakkan di atas. Ini maksudnya disuruh hitung ini. Nanti hitung semua. Setelah hitung kita mau transparan, tuliskan di dinding masjid hasil perolehan 3 tabligh akbar kemarin didapat 300 juta. Amin. Banyak yang tak yakin. Saya yakin orang Pulau Kijang ini bersedekah, dia bukan tanggung-tanggung. Itu tadi Pak Ustaz yang kecil-kecil itu baru DP-nya. Nanti dia akan datang, dia berikan lagi insya Allah. Mudah-mudahan yang bersedekah ini yang sakit disembuhkan Allah penyakitnya. Hadisnya sahih, la marrakum bisadaqah, obati orang yang sakit dengan banyak-banyak bersedekah. Hadis sahih, la marrakum bisadaqah, obati yang sakit dengan banyak-banyak bersedekah. Yang belum punya anak, sedekah ke masjid, malam berdoa, ya Allah berkat sedekahku ke masjid besar Jami Pulau Kijang, mudahkanlah aku punya anak ya Allah. Kenapa aku lama belum punya anak? Tetanggaku baru nikah April kemarin, Mei sudah punya anak. Oleh sebab itu maka ini sebenarnya Allah punya kuasa. Innama amruhu za'arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. 15 menit 5 kurang 15, 15 menit 5 lewat 15, habis 15 30. Ibu-ibu sudah, bapak-bapak sudah. Ketika ibu-ibu ketemu dengan bapak, keluarlah anak-anak. Sekarang baru ke anak-anak. Yang saya hadapi ini anak-anak. Anak apa? Anak PP Pancasila. Pancasila. Pancasila abadi. Dikawal saya dari depan, dari atas kamar tadi saya lihat di bawah polisi, banser, tentara, PP, 4 baris, 4 lapis mengawal Abdul Somad. Macam orang hebat aja. Lama saya merenung, kenapa mesti dikawal? Memangnya Pulau Kijang ini tidak aman? Orang Pulau Kijang ini memangnya radikal. Orang Pulau Kijang ini memangnya teroris. Kenapa mesti dikawal? Karena orang Pulau Kijang sayang sama Ustadz. Semuanya mau salaman. Bayangkan banyak ini menarik tangan yang kurus. Terkilir patah. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, kenapa Ustadz Somad itu mesti dikawal-kawal? Kenapa enggak jalan kaki? Ustadz jalan kaki lah dari rumah. Kenapa mesti naik mobil? Karena tidak sanggup mereka mengawal masyarakat mau menyerbu. Ustadz, kalau yang mengejar nenek-nenek kata bapak anak gadis. Ustadz. Oleh sebab itu maka bangga kita hari ini. Kenapa?
anak muda kita selamat. Anak muda masuk tentara, masuk polisi, itu pastilah mereka sudah lulus dari narkoba. Betul? Anak-anak muda kita yang di PP dan di Banser, ini pasti sudah lulus dari tes narkotika, ganja, sabu-sabu. Dulu anak muda kita dirusak oleh senjata bom atom Nagasaki, Hiroshima. Belanda dan Jepang datang menjajah kita. Sekarang tidak lagi ada kepala anak muda yang berdarah, tidak lagi ada anak muda yang ditembak. Badannya sehat tapi isi otaknya sudah hancur. Gara-gara apa? Gara-gara menghisap bensin. Buka tabung bensin, dihisap. Buka lem kambing, dihisap. Wajahnya sehat, otaknya error. Tapi di Pulau Kijang tidak ada itu, insya Allah. Amin. Terus sebab itu anak-anak muda harapan bangsa. Nih, Bapak Bupati paling lama 2 periode. Bapak Kapolres paling lama 3 tahun dipindah tempat lain. Bapak Dandim akan pindah rolling seluruh Indonesia. Bapak anggota dewan 10 tahun. Setelah itu mereka tua, setelah itu mereka meninggal. Siapa yang menggantikan tampuk kepemimpinan ini? Subhanul yaum, anak-anak muda yang ada di hadapan saya inilah yang akan jadi bupati, gubernur, wali kota, akan lahir dari Pulau Kijang. Anggota dewan, DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPD, DPR RI akan lahir dari Pulau Kijang. Bagaimana mereka mau memperjuangkan aspirasi kita kalau mereka dari muda sudah kena narkoba? Mereka akan memimpin sidang paripurna untuk kabupaten provinsi se-Indonesia. Dipukulnya kepala wakil mati. Pimpinan sidang paripurna sedang sakau. Kenapa orang pakai narkoba bisa menang? Kenapa orang pakai sabu-sabu bisa menang pileg? Karena yang milihnya juga orang mabuk. Hanya orang mabuk yang akan memilih orang sakau. Atau kebalikannya, orang sakau memilih orang mabuk. Tapi orang-orang yang sehat-sehat ini, orang yang sudah tabligh akbar, orang yang sudah pengajian, pasti yang akan dia pilih adalah orang-orang yang takut pada Allah, yang ke masjid, yang menyelamatkan generasi muda dari narkoba, dan yang paling penting adalah yang berketuhanan yang Maha Esa. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Tengok itu spanduk apa itu? Bawa kemari. Bawa kemari. Ini pasti yang punya spanduknya anak muda. Tak mungkin orang tua panggil spanduk. Ini anak muda semua. Coba tengok. Kamera kan? Pejuang subuh. Cuman kadang-kadang pejuang subuh waktu zuhur gak datang. Pas ditanya kemana kalian waktu zuhur? Oh maaf Ustaz, tapi subuh aja. Maksudnya sedangkan subuh aja dia datang, subuh yang paling sulit ngelawan kantuk. Kalau mau menengok orang munafik, tengok sholat subuhnya. Anak muda Pulau Kijang selamat dari munafik karena mereka adalah para pejuang subuh. Sholat subuh seramai sholat Jumat. Pejuang subuh tanah merah. Oh, bukan Pulau Kijang. Pulau Kijang juga. Maka tularkan kebaikan-kebaikan ini insya Allah. Amin. Bagaimana bergambar? Amin. Like and share. Mudah-mudahan anak muda kita istiqomah insya Allah. Jangan kalian pacaran-pacaran anak muda. Jangan kalian bonceng anak-anak gadis orang. Kalau janda Pak Ustaz, apa lagi? Jangan kalian bawa
Bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, bapak-bapak, selangkah anak gadismu dibonceng anak-anak muda ini, selangkah pula kakimu masuk neraka jahanam. Betul Bu? Ibu-ibu harus kompak sama bapak-bapak. Anak kita jangan sampai dibawa anak muda, Pak. Anak muda, kalau jantan kalian bukan dengan membonceng anak gadis. Anak muda, kalau memang kalian perkasa, datang ke rumah bapaknya, Pak, kupir nakmu dengan bismillah. Tapi bapak-bapak juga jangan pasang mahar. Kalau maharnya mahal, maka zinanya murah. Betul? Sampai anak muda ini nanti ramai-ramai buat baliho, turunkan harga mahal. Lalu kenapa marah? 20 tahun nggak nikah Pak Ustaz. Berapa umurmu? 45 tahun. Sudah berapa anak? Belum punya anak. Kok bisa belum punya anak? Belum dapat istri Pak Ustaz. Insya Allah anak-anak muda ini selamat dari narkoba, selamat dari sabu-sabu, selamat dari lem kambing. Tidak cukup bapak polisi untuk memeriksa anak-anak siapa yang sudah kena bensin, siapa yang sudah kena lem kambing. Tadi anak muda ikut bantu bapak polisi, PP, Panser, sama-sama cari, bukan dengan kekerasan, kelembutan, selamatkan. Program sweeping lem kambing robah jadi lem kanji. Lem kambing tangkap anak-anak yang sudah kena lem kambing ini, jadi robah lem kambingnya menjadi lem sagu. Pakai kelapa, ongol-ongol, ondel-ondel. Tapi itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anak-anak muda ini harus kita selamatkan. Kalau kita tidak selamatkan anak muda ini, maka hancur negara ini. Hancurnya negara ini kenapa? Karena kita orang Indonesia tidak lagi punya keahlian. Akhirnya datanglah orang dari luar, Belanda datang, Amerika datang, Cina datang. Ustaz jangan nyindir orang Cina, sini kan Cina. Ini Cina yang sudah negara kesatuan Republik Indonesia, merdeka. Tapi orang-orang asing, kalau kita tidak menjaga rumah kita, maka orang luar akan datang menguasainya. Jangan sampai ketika perdagangan global, persaingan internasional, kita menjadi tamu di rumah kita sendiri. Wahai bapak-bapak, ibu-ibu, kirim anakmu sekolah jauh-jauh. Orang Pulau Kijang sekolahnya bukan tanggung-tanggung. Saya beberapa hari ini dapat WhatsApp Ustadz Somad, itu Ustadz Iqbal Sayuti kawan saya di pesantren Ngabar Ponorogo. Saya heran kenapa kalian banyak minta sampaikan salam. Tadi waktu ketemu saya tak sampai beliau, takut tidak sampai semua. Saya menyampaikan salam dari semua yang meng-SMS saya, alumni pesantren Ngabar Ponorogo Jawa Timur. Maka dengan ini saya sampaikan ke Haji Iqbal Sayuti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk beliau, bapak yang menyambut salamnya juga dapat 3, selamat, rahmat, dan barokah. Mudah-mudahan kita selamat dari api neraka. Mudah-mudahan kita dapat rahmat sehingga masuk surga. Mudah-mudahan kita dapat barokah di dunia, senang bahagia dalam kebaikan. Amin. Oleh sebab itu Pak, saya tak terbayangkan bagaimana 20 tahun yang lalu mengirim anak sekolah ke Ngabar, pesantren Wali Songo, Jawa Timur. Sekarang saja mau sampai ke Pulau Kijang ini perlu waktu berapa jam? Tadi saya tanya sama yang kawan sahabat kan, masih lama lagi sampai. Entah Ustaz gak sampai masih. Bayangkan dulu perjuangan beliau mau sekolah. Artinya apa? Bapak yang sudah mudah nelpon, ibu yang sudah mudah video call, jangan sampai tidak menyekolahkan anak. Ustaz Somad ngomong ini, memangnya Ustaz dulu sekolah di mana? Oh saya jangan tanya lebih jauh lagi. Saya sekolah ke Al-Azhar Pak, satu sekolah dengan adik Pak Haji Wardan, Bupati Indragiri Hilir. Nama adik beliau Ustadz Tajuddin Nur LC, Imam Besar Masjid Tabrani, Pekanbaru, juri musabaqah tilawatul Quran.
karena beliau di kepalanya 30 juz. Saya gamanya hilang karena beliau khusyuk. Kalau jumpa Ustaz Tajudin Nur, adik Pak Bupati, kuliah di Al-Azhar Kairo, orangnya tawadu, ngomongnya pelan lembut, matanya nggak kemana-mana, ke bawah. Terus saya mata ke bawah pelan, jemaah sekalian. Oleh sebab itu maka anak-anak kita kirimlah kemana sejauh mata memandang. Mau sekolah kemana? Saya sekolah ke Jambi, kirim ke Kuala Tunggal, pergi ke Jambi. Mau sekolah kemana? Saya ingin ke Gontor, kirim dia sejauh mata memandang. Ibu-ibu kalau anaknya sudah dikirim jauh, jangan disuruh pulang. Kalau anaknya minta pulang, mama pulang. Kalau mau minta pulang, ku pecat kau jadi anak. Lebih baik marah-marah sekarang, lebih baik ngamuk-ngamuk sekarang, lebih baik nangis-nangis sekarang daripada 20 tahun lagi ngamuk marah karena anaknya pecandu narkoba. Betul? Lebih baik marah-marah sekarang, lebih baik ngamuk-ngamuk sekarang daripada 20 tahun lagi ngamuk karena anak kena penyakit LGBT, virus HIV/AIDS, penyakit yang merusak umat. Tapi insya Allah anak-anak muda yang hadir dalam majelis ilmu petang ini anak-anak muda yang sehat-sehat semua. Amin. Dari mana Ustaz tahu mereka sehat? Mereka sudah berdiri 45 menit dalam ceramah. Sebelum ceramah tadi mereka sudah berdiri juga. Bayangkan ibu-ibu yang di atas berdiri. Masya Allah. Ibu berdiri tidak apa-apa, tapi gambar saya lah di depan. Canda dia Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu 15 menit, bapak-bapak 15 menit, anak muda 15 menit. Ini yang terakhir, ini yang paling berat. Inilah orang-orang penting se-Indonesia, se-Provinsi Riau, se-Kabupaten Indragiri Hilir, dan se-Pulau Kijang yang saya hadapi ini. Tuan-tuan guru, Syekh Idrus belajar di kota Makkah Al-Mukarramah, murid langsung dari musnidud dunia, ahli sanad dunia, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, meninggal tahun 1990, rektor Darul Ulum Makkah Al-Mukarramah. Saya mengambil sanad, minta ilmu, pertama kali berkunjung ke Benteng. Saya datang ke rumah Syekh Idrus, minta izin Syekh Idrus kasih saya ijazah zikir, kasih saya ijazah hadis. Syekh Idrus pun memberikan ijazah, ajaztuka jami'an marwiyati wa mu'allafati, aku ijazahkan kepada engkau wahai anakku Abdul Somad semua hadis-hadis yang pernah kuterima dari Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Syekh Yasin mengambil dari ulama-ulama Makkah sampai kepada Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari mengambil hadis daripada Syekh Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah mengambil hadis dari Malik bin Anas. Malik bin Anas mengambil hadis dari Abu Zinad. Abu Zinad dari Al-A'raj. Al-A'raj dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu Syekh Idrus dan tuan-tuan guru kita bersanad. Tuan guru Abdul Karim bersanad, tuan guru dari Lombok bersanad. Sanad itu apa? Silsilah dari orang sampai. Kamu dari mana? Saya langsung ke Nabi. Jadi nggak pakai guru? Tidak. Jumpa kau sama Nabi? Tidak. Kok bisa langsung ke Nabi? Ada satu. Siapa dia? Saya Google Nabi. Berguru kepalang ajar bagai bunga kembang layu. Oleh sebab itu maka ini tuan-tuan guru kita. Bedanya yang di hadapan saya ini ada yang memperjuangkan Islam lewat ilmu, ada yang memperjuangkan Islam lewat kitab, tapi ada yang memperjuangkan Islam lewat kekuasaan. Syekh Idrus memperjuangkan Islam lewat pengajian, tapi Pak Bupati memperjuangkan Islam lewat program Maghrib Mengaji. Bapak-bapak anggota dewan, mereka juga berjuang di legislatif, mengambil uang negara, APBD,
untuk dimasukkan ke guru-guru SMP dan SMA. SMP mesti ada 5 pelajaran agama: Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Setuju? Siapa yang bisa mengangkat 5 guru ini? Mereka yang bisa. Bupati, sekda, wakil bupati, anggota dewan, sepakat mereka diangkat 5 guru masuk ke SMP, maka anak-anak SMP kita pun akan selamat dari tawuran. Amin. Selamat dari narkoba. Amin. Maka kita doakan bersama mereka-mereka yang mau berjuang lewat legislatif, yang akan berjuang lewat parlemen. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan taufik hidayah untuk mereka. Kira-kira kalau anak-anak SMP itu tidak berantem, anak SMP tidak berzina, anak SMP tidak narkoba, karena 5 pelajaran agama sudah masuk ke sekolah, apakah orang Kristen terganggu? Apakah orang Hindu terganggu? Apakah orang Buddha terganggu? Apakah Islam mengajarkan kalau beda agama pancung kepalanya? Orang-orang Cina, orang-orang Batak, orang-orang Kristen yang tidak seagama, potong lehernya, campakkan ke sungai. Ada yang mengajarkan demikian? Tidak ada. Islam mengajarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kira-kira yang saya sampaikan ini ada yang salah? Kalau pun ada, bilang aja ada. Tapi kasih tahu dengan baik, dengan pelan. Oleh sebab itu yang saya sampaikan ini adalah masukkan 5 pelajaran agama: Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Gajinya dari mana? APBD. APBD kami nggak sanggup lagi Pak Ustadz, sudah banyak utang. Dari zakat. Abdul Somad hanya ceramah, bayarlah zakat, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Tapi ada orang yang tidak ceramah, dia tidak perlu ceramah lama-lama. Itu Pak Bupati tadi, Ustaz Somad, program kami perda zakat potong atas, PNS yang muslim saja, yang non muslim tidak wajib bayar zakat karena mereka tidak masuk dalam kewajiban, kecuali kewajiban pajak itu negara. Maka zakat potong atas 2,5%. Insya Allah perjuangan ini. Mereka tidak pernah mengejek saya. Apa itu Ustaz Somad? Cuma ceramah-ceramah aja. Saya pun tidak mengejek mereka. Apa itu anggota dewan? Sidang ngantuk, dapat duit, waktunya uang sifat yang sulit. Tak pernah saya ejek. Mereka berjuang dengan legislatif mereka, sedangkan Abdul Somad berjuang dari masjid ke masjid. Yang penting hati kita tenang, adab, ayam. Siapa yang paling mulia di antara kami? Apakah bapak polisi dengan pistolnya? Apakah anak muda dengan seragamnya? Apakah ulama dengan ilmunya? Atau orang mati syahid dengan darahnya? Apakah ibu saat meregang nyawa? Apakah bapak yang mencari nafkah dengan tetes peluh dan air mata? Yang paling mulia adalah yang paling ikhlas karena lillahi ta'ala. Oleh sebab itu maka petang ini memang judulnya tak salah lagi, Tabligh Akbar, penyejuk kalbu untuk membangun ukhuwah Islamiyah bersama Ustadz Abdul Somad LCMA, lagi cemas menghadapi anggota legislatif. Kenapa begitu? Karena kalau sampailah kita salah memilih, maka yang kita tanggung resikonya hari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu. 5 menit kau salah, 5 tahun kau akan menanggungkan penderitaannya. Oleh sebab itu pikirkan baik-baik. Pikir itu pelita hati, lama-lama mikir buat orang sakit hati. Oleh sebab itu maka pikir baik-baik, pikir betul-betul. Saya tidak mau nanti datang orang Pulau Kijang nelpon, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada yang ngasih duit 200.000, kami ambil apa tidak? Haram. 2 juta Pak Ustaz, banyak juga itu. Iya banyak, memang banyak Pak Ustaz. Halal apa haram? Haram. Jadi kami ambil Pak Ustaz, jangan. Tapi dia maksa Pak Ustaz, apa boleh buat? Ambil, serahkan ke masjid, belikan ke semen, belikan ke lampu. Itu nampaknya di atas itu gelap,
Oleh sebab itu maka itu yang akan menolong engkau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira apakah yang saya ceramahkan ini jelas? Bisa dipahami? Bisa diingat bawa pulang? Bisa disampaikan ke keluarga di rumah? Bukan senang ulang ceramah 1 jam. Insya Allah Bapak Ibu yang tidak ingat ceramah saya sudah dibantu oleh orang Jepang. Orang Jepang itu baik-baik, walaupun dia pernah menjajah kita 33 tahun setengah, tapi sekarang dia sudah tobat baik. Dibantunya mendengarkan ceramah saya. Siapa nama orang Jepang yang baik itu? Sony, Panasonic. Itu yang merekam itu. Termasuklah bapak-bapak yang merekam nih, merekam. Saya tak tahu entah hidup atau tidak. Anak saya coba tengok, Masya Allah, pakai topi Makassar yang cantik, agak kareba. Saya kalau disebut Makassar yang ingat saya 3. Agak kareba, Andre, yang satu lagi Barongko. Saya ceramah sampai ke Asadiyah, ke Banjarmak, ke Makassar, kota yang paling jauh di dunia. Itulah dia, ujung pandang. Sampai ceramah ke sana. Apa yang mereka tanya ke saya? Ustaz Saman dari mana? Dari Riau, Pak. Oh, di Riau itu banyak orang Makassar. Satu pulau orang Makassar semua di sana, Pak. Ada banyak di sana saudara-saudara kami. Alhamdulillah hari ini berjumpa. Ada orang Banjar, ada orang Makassar, ada orang Jawa, ada orang Minangkabau, ada orang Batak. Kita berbeda suku, tapi semua ini berasal dari Hawa. Hawa beristrikan. Saya mau ngetes saja, masih konsen apa enggak? Hawa bersuamikan Adam, Adam menikah dengan Hawa, lahirlah anak cucu. Inilah anak cucu Adam dan Hawa semuanya. Betul? Kullukum min Adam. Semua kamu berasal dari Adam. Wa Adam min turab. Adam dari tanah. Semua ini, mau orang Makassar, mau orang Sunda, mau orang Batak, mau orang Mandailing, mau orang Melayu, semuanya berasal dari Adam, dan Adam dari tanah, tinggal di atas tanah, mencari makan dari mengolah tanah. Tak lama lagi akan masuk ke dalam tanah dan akan dimakan cacing. Yang disombongkan apa? Makanya nanti kalau nampak ada orang sombong, panggil, sombong, video semua. Dari tanah, makan, mencari makan dari mengais tanah, dan tak lama lagi pokok akan masuk ke dalam tanah. Kalau berani, kalau enggak, ini sebentar. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1 jam bersama orang Pulau Kijang ini rasanya hanya 15 menit saja. 15 menit sama bapak-bapak, 15 menit sama anak muda, 15 menit sama pemimpin-pemimpin bangsa. Kalau pemimpin ini baik, maka rakyat menjadi baik. Betul? Kalau pemimpin ini soleh, maka rakyat menjadi soleh. Betul? Dibalik, kenapa rakyat tidak baik? Mancing aja, Pak. Oleh sebab itu maka pentingnya memilih pemimpin-pemimpin. Syarat pemimpin itu baik. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah. Wahai para pemimpin, wahai bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri, legislatif, kalian sedang membawa amanah di pundak kalian. Sebesar biji sawi pun amanah itu kalian sia-siakan, kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, haji kalian ke Makkah, umroh kalian 2 kali, sedekah, wakaf, infak, amal kalian akan diambil oleh orang-orang yang kalian khianati ini, orang-orang yang pernah kalian makan haknya. Ini yang dikatakan Nabi muflis, nanti menghadap Allah pada hari kiamat. Puasanya banyak, rajin puasa Senin Kamis, zakatnya banyak, rajin bersedekah kepada anak yatim, hajinya banyak, setiap tahun pergi umroh, tapi ternyata hajinya diambil orang Pulau Kijang.
puasanya diambil oleh orang Indragiri Hulu, sholatnya diambil oleh orang Pekanbaru, akhirnya habis amalnya diambil oleh orang yang pernah dia khianati, dan di akhirat tinggal dicelupkan ke dalam neraka jahanam. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena narkoba, masuk neraka bukan karena zina, masuk neraka bukan karena sabu-sabu, tapi masuk neraka karena mengkhianati rakyat, mengkhianati umat. Betul? Ustaz kok berani ngomong gini? Saya bukan berani-beranian. Daripada saya dituntut di akhirat nanti, dituntut saya di akhirat. Kenapa banyak anggota dewan pemimpin yang masuk neraka? Apa kata mereka? Gara-gara Ustadz Somad tidak pernah menyampaikan itu. Dia waktu ceramah menyampaikan memuji-muji saja. Dia berceramah hanya menyenangkan panitia saja. Dia memuji-muji, melambung-lambungkan bupati, melambung-lambungkan gubernur, melambung-lambungkan anggota dewan. Dia takut bicara keras, karena kalau dia keras nanti tak diundang lagi. Untuk apa saya takut tak diundang? Jadwal saya masih penuh sampai Maret 2021. Oh, Ustaz Somad sombong, angkuh. Ini saya sampaikan di tengah orang banyak ini bahwa saya jadwal baru Maret 2021. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada yang ngundang, kok kapan dikasihnya? Maret 2021. Itu sudah diomongkannya kemarin di Pulau Kijang, supaya jangan ada dusta di antara kita. Salah yang saya sampaikan ini? Tidak, demi kebaikan kita bersama. Tapi hari ini insya Allah, kalau ada yang tersinggung, apa kata pepatah Melayu, sedangkan telur ayam disangka, telur ayam disangka lagi bersinggung, apatah lagi hati manusia. Maukah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah Abdul Somad? Selesai. Daripada saya cari di padang mahsyar, sedang di padang panjang aja payah kita jumpa. Apa lagi mau mencari Bapak di padang mahsyar? Lebih baik minta maaf di sini. Ustaz, kenapa ceramah nggak menghadap ke belakang? Kalau nampak saya wajah Ustaz Saprudin Gergaji, hilang bahan ceramah saya. Beliau orang Sungai Gergaji, guru kami di Lembaga Adat Melayu Riau Lam, hari ini datang kemari. Tidak ada ngasih tahu saya bahwa dia datang. Kita kalau ke Pekanbaru itu ketemu dengan orang-orang hebat. Ditanya, orang mana kamu? Orang mana? Orang Indragiri Hilir. Mudah-mudahan Indragiri Hilir tetap mengeluarkan putra-putri terbaik bangsa yang akan menjadi pemimpin tauladan masa depan. Dengan syarat apa? Bayar zakat supaya guru mengaji bisa terbantu. Bayar zakat supaya pondok pesantren bisa berdiri. Yang punya tanah banyak, wakafkan tanahmu supaya mengalir walaupun kau sudah mati. Yang punya gelang emas rantai banyak, wakafkan untuk mendirikan sekolah. Guru fisika diangkat PNS, guru kimia diangkat PNS, guru matematika diangkat PNS, guru bahasa Inggris PNS, guru mengaji MDA digaji sebulan 100.000, gajian 6 bulan sekali, itu pun disunat masal. Mau jadi apa anak-anak kita? Inilah ujung tombak perjuangan bangsa. Betul? Kalau agamanya baik, polisi akan baik. Kalau agamanya baik, tentara akan baik. Kalau agamanya baik, DPR akan baik. Kalau agamanya baik, bupati, wali kota, gubernur akan baik. Kalau agamanya baik, maka insya Allah suami istri pun akan baik. Oleh sebab itu maka kita perbaiki pendidikan agama menjadi seorang muslim. Siapa itu muslim? Man salimal muslimun, selamat orang lain min lisan, dari lidahnya yang kasar, wa yadi, dari tangannya yang menyakiti hati orang. Tangan saya gak pernah jewer orang, Pak Ustaz. Tangan saya gak pernah nempeleng orang, Pak Ustaz. Tanganmu memang tidak pernah, tapi tanda tanganmu sudah meluluh lantakkan kubur di belakang. Tanganmu memang tidak pernah, tapi sempadan batas tanah sudah kau geser. Sejengkal saja kau geser batas tanah, maka 7 lapis tanah akan melilit leher. Saya tidak pernah menggeser sejengkal, Pak Ustaz. Terus 2 meter aku geser. Yang kau kejar ini apa? Tanah yang luas. Padahal yang
bumi nanti hanya 2 meter kali 1, itu pun tidak penuh semua. Oleh sebab itu maka dunia ini tetap kita pegang, kita kuasai, tapi bukan untuk karena dunia. Yang kaya silakan kaya, tapi supaya bisa menyekolahkan anak yatim. Yang tanam kelapa, tanam sebanyak-banyaknya supaya bisa memberangkatkan haji umroh imam-imam masjid. Yang punya tanah luas, beli tanah banyak-banyak, tapi bisa membuat 1000 pondok pesantren di Indragiri Hilir. Berdirilah anak-anak muda yang gagah perkasa jadi polisi dan tentara, tapi dia tetap memperjuangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau ada yang bertanya siapa yang tausiah tadi, Ustaz Omar, apa yang disampaikannya aku pun tak ingat. 15 menit ke ibu-ibu, 15 menit ke bapak-bapak, 15 menit ke anak muda, 15 menit kepada pemimpin-pemimpin bangsa. Maka 4 elemen ini kalau sudah baik ibunya, baik bapaknya, baik anaknya, baik pemimpinnya, maka akan turunlah rahmat dan barokah insyaallah. Amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah pengajian di halaman Masjid Besar Jami Pulau Kijang ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Pulau Kijang, Indragiri Hilir, Riau, Indonesia menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami wakil-wakil rakyat, anggota legislatif, DPD, pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. La tusallin alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin-pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. La tada'lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Pulang dari majelis ini tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita. Ada di antara kami yang sedang sakit, angkat penyakitnya, berikan kuasa kudrat iradatmu ya Allah. Wala raghiban illa anjabata. Yang ingin punya anak, berikan anak-anak para penghafal Al-Quran. Wala aziban illa zawajata. Yang belum juga bertemu dengan jodoh, temukan dengan jodoh yang soleh dan solehah ya Allah. Allahumma inna rizquna fis sama fa'anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Pulau Kijang ya Allah. Wa in kana fil ardi farriju. Kalau masih tertanam di tanah, naikkan, keluarkan ke Indragiri Hilir ya Allah. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin. Selamatkan kami, selamatkan kaum muslimin yang sedang terjajah di Uyghur Cina ya Allah, yang sedang terjajah di Palestina ya Allah. Allahumma qawwi imanana, kuatkan iman kami, wasahhi ajsadana, sehatkan jasad kami, wa amitna mautata syuhada, matikan kami sebagai matinya orang yang syahid ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina indan di hari ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, saat malaikat maut mencabut nyawa. Biarlah anak kami yang dulu kami mandikan, yang dulu kami ajak berjalan, biarlah anak kami buah hati belayan jiwa yang membisikkan kalimat ke telinga kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Jaga ketertiban, pulang tenang, ramaikan masjid dengan sholat berjamaah. Mohon maaf segala kekhilafan, terima kasih segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. البرنامج السادس الاختتام. هيا نختتم برامجنا بقراءة الحمد لله. Setelah ucapan Alhamdulillah, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada